Bapak Ibu, pagi hari ini saya akan terus membawa kita untuk kita semakin memiliki pengertian, untuk kita semakin diperkaya, untuk kita semakin dicerahkan sebagai anak-anak Tuhan supaya kita betul-betul mengerti, betul-betul tahu bahwa betapa dahsyatnya firman Tuhan dalam hidup kita. Firman Allah begitu hebat dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu pagi hari ini saya rindu membagikan kepada Bapak Ibu Saudara, judul daripada khotbah pagi hari ini adalah firman Allah hidup, kuat, dan tajam. Sekali lagi, saudaraku, yang kita mau bahas, yang kita mau renungkan pagi hari ini adalah firman Allah itu hidup. Bukan cuma hidup, tapi kuat. Dan bukan cuma kuat, tapi tajam katanya. Nah, bahkan saudaraku dijelaskan bahwa firman Allah saking tajamnya itu dikatakan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun juga. Artinya Bapak Ibu Saudara, tidak ada benda apapun, tidak ada ketajaman apapun di muka bumi ini yang bisa menyamai atau melebihi dari ketajaman daripada firman Allah. Nah, dari sini kita udah bisa melihat betapa hebatnya, betapa dahsyatnya firman Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu mari kita bersama-sama buka Alkitab kita. Saya rindu membacakannya buat kita semua. Nah, dari Ibrani pasal yang keempat ayatnya yang ke-12. Ibrani pasal 4 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Nah, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Satu ayat saja yang pagi hari ini datang kepada kita semua. Satu ayat saja yang pagi hari ini menjadi berkat bagi kita. Tapi saya percaya melalui satu ayat ini, saudaraku, saya ketika merenungkan, mempersiapkan khotbah pagi hari ini, saya begitu takjub. Saya menemukan ada kebenaran. Saya menemukan betapa firman Allah itu dahsyat dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara masih ingat khotbah-khotbah saya yang telah berlalu itu sambung menyambung dan semua berfokus untuk membuat kita mengerti. Dan bukan cuma mengerti, tapi membuat kita mengalaminya. Dan kemudian kita juga memiliki sikap hati yang benar untuk menempatkan firman Tuhan pada tempat yang benar dalam hidup kita. Menempatkan firman Tuhan menjadi hal yang paling utama mengalahkan yang lain. Kita bukan hanya sekedar mengetahui firman Allah. Ada begitu banyak orang Kristen, ada begitu banyak hamba Tuhan, ada begitu banyak orang percaya. Mereka begitu hafal banyak ayat, mereka begitu tahu banyak hal tentang firman Tuhan. Tapi saya percaya firman Tuhan tujuannya bukan hanya sekedar diketahui, tapi firman Tuhan tujuannya adalah menjadi kekuatan kita. Firman Tuhan itu menjadi dasar hidup kita. Firman Tuhan menjadi pengalaman sehari-hari hidup kita. Itu yang menjadi goal kenapa kita memiliki firman Tuhan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengan begitu jelas ketika kita membaca Ibrani pasal 4 ayat 12. Nah, kita sangat jelas di ayat ini dikatakan begini. Sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Nah, kita langsung bisa melihat bahwa ada 3 hal penting tentang firman Allah itu. Pertama, dikatakan firman Allah itu hidup. Yang kedua, firman Allah itu kuat. Nah, di dalam terjemahan yang lain, kata kuat ini juga diterjemahkan berkuasa. Jadi firman Allah itu kuat atau berkuasa. Dan yang ketiga katanya firman Allah itu tajam. Lebih tajam daripada pedang yang bermata dua manapun. Gak ada tandingannya. Nah, saya rindu membahas ketiga hal ini. Yang pertama, saya rindu membahas tentang firman Allah hidup
Dan yang kedua akan dibahas firman Allah itu berkuasa. Dan yang ketiga, firman Allah itu tajam, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Nah, kita akan belajar tentang 3 hal ini dan kemudian menerapkannya dalam hidup kita. Yang pertama, mari kita lihat, saudaraku, firman Allah hidup. Nah, saya, saudaraku, mempercayai dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara, bahwa Alkitab yang ada di tangan kita, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu terdiri dari 39 kitab dan Perjanjian Baru 27 kitab. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua sepakat bahwa firman Allah yang tertulis ini adalah benar-benar firman Allah yang Allah berikan kepada kita. Atau Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru yang ada di tangan kita, itu sungguh-sungguh adalah firman Allah. Apakah Bapak Ibu percaya? Ada amin? Yes, saudara. Saya percaya kita semua sepakat bahwa Alkitab dari Kejadian, kitab Kejadian sampai kepada kitab Wahyu itu adalah firman Allah. Atau kata lainnya perkataan Allah. Karena kata firman itu sama dengan perkataan. Nah, saudaraku, di dalam Ibrani tadi dikatakan, sekali lagi dikatakan bahwa firman Allah itu hidup. Nah, hal yang pertama kita mau pelajari bahwa Alkitab firman Allah yang ada di tangan kita itu memang, saudaraku, tertulis dalam buku yang seperti saya pegang ini. Ada covernya, kemudian kita buka di dalamnya ada lembaran-lembaran kertas. Mungkin saudara berkata, itu kan buku benda mati, itu kan kertas-kertas benda mati. Bapak Ibu Saudara, saya mau beritahu kepada saudara, kertasnya boleh benda mati, bukunya boleh benda mati, tapi setiap tulisan, setiap kalimat, isi, semua tulisan dari kata yang pertama, dari huruf yang pertama sampai huruf terakhir, dari isi Alkitab keseluruhannya adalah firman Allah yang hidup. Bukunya boleh benda mati, kertasnya boleh benda mati, tapi setiap kata dan kalimat itu hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada seorang bernama Napoleon Bonaparte. Bapak Ibu tahu Napoleon Bonaparte ini pada tahun 1800-an itu pernah menjadi seorang tokoh yang paling hebat. Dia menjadi seorang kaisar kerajaan Prancis. Dia dalam kurun beberapa tahun itu menguasai hampir seluruh daratan Eropa. Dia panglima perang yang begitu ditakuti, begitu hebat. Dan seorang yang besar bernama Napoleon Bonaparte itu pernah menyampaikan sebuah kalimat yang begitu dahsyat tentang Alkitab, tentang firman Tuhan. Dia berkata begini, Alkitab bukan hanya sekedar buku. Alkitab adalah makhluk hidup yang punya kekuatan untuk mengalahkan semua yang melawannya. Bayangkan Bapak Ibu, ini bukan orang biasa, ini orang besar. Seorang yang bernama Napoleon Bonaparte, seorang saudaraku yang begitu hebat pada zaman itu, saudaraku, dia menguasai hampir seluruh daratan Eropa. Dia punya cara pandang yang saya percaya ini hal yang dahsyat, saudaraku. Karena dia berkata bahwa Alkitab itu katanya bukan sekedar buku mati, tetapi Alkitab adalah makhluk hidup. Wow, berarti Alkitab itu dahsyat sekali. Saya setuju dengan Napoleon Bonaparte ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau saudara lihat Alkitab, saudara, mungkin seringkali di rumah kita Alkitab begitu banyak, bisa lebih dari 3-4. Tapi masalahnya seringkali kita memandang Alkitab itu sesuatu benda yang bisa dibiarkan begitu saja, nggak pernah diperdulikan. Kadang-kala ada orang baca sebulan sekali, ada orang baca, saudaraku, buka Alkitab seminggu sekali, ada yang lebih parah setahun sekali, waktu Natal. Saya berharap saudara yang mendengar khotbah ini tidak seperti itu. Bapak Ibu mau tahu tidak, saudaraku, Alkitab yang ada di tangan kita ini terbukti benar-benar firman Allah. Saudara, ada begitu banyak dasar, begitu banyak bukti, saudaraku. Firman Allah ini adalah hidup. Nah, saudara, kalau saudara lihat sejarah penulisan Alkitab saja, kita akan takjub. Dan itu membuktikan bahwa firman Allah ini hidup. Saudara, Alkitab ini Bapak Ibu mau tahu, itu ditulis dalam kurun waktu bukan 3-4 tahun.
Menulis Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu membutuhkan waktu 1.500 sampai 1.600 tahun lamanya. Anda bisa bayangkan? Dari kitab Kejadian ditulis oleh Musa sampai kitab terakhir di Perjanjian Baru, kitab Wahyu ditulis oleh Rasul Yohanes. Itu ditulis dalam kurun waktu, saudara. Alkitab satu buku yang di tangan kita, itu ditulis oleh kurang lebih 40 orang, saudaraku. Ditulis dalam kurun waktu bukan 100 tahun. 1.500, antara 1.500 sampai 1.600 tahun, Pak. Artinya apa? Alkitab ini untuk menyusun jadi satu Alkitab, satu buku Alkitab itu dahsyat sekali. Kenapa? 40 orang, kurang lebih 40 orang menulis, saudaraku, itu berasal dari generasi yang berbeda-beda. Dari Musa sampai Rasul Yohanes. Saudaraku, 40 orang dari generasi yang berbeda-beda, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu saudaraku merujuk tidak ada satu tulisan yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Semua tulisan itu mendukung, saudaraku. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dari penulisannya saja kita bisa melihat bahwa ini bukan ciptaan manusia. Kitab Kejadian sampai Wahyu bukanlah peranan manusia. Alkitab di tangan saudara tidak berasal dari manusia. Kalau berasal dari manusia, ini adalah buku mati. Ini adalah buku biasa, tidak ada bedanya dengan buku lain. Tapi dari sejarah penulisannya saja, generasi lepas generasi yang berbeda menulis satu buku yang tidak bertentangan satu yang lain. Tetapi yang dahsyatnya, semua penulis Alkitab merujuk kepada satu titik, satu fokus, satu tujuan, yaitu pribadi juru selamat kita. Dari Kejadian sampai Wahyu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari percaya bahwa Alkitab ini adalah firman Allah yang hidup. Alkitab yang di tangan kita, firman Allah yang hidup, firman Allah yang tertulis ini, saudaraku, itu boleh ditulis oleh orang-orang yang sudah mati. Oh ya, kurang lebih 40 orang penulis Alkitab udah lama mati, ribuan tahun yang lalu sudah mati. Tetapi tulisan yang ditulis oleh tangan mereka yang diilhami oleh Roh Kudus, yang datang dari Allah, saudaraku, yang tertulis dalam buku Alkitab ini, sampai detik ini tetap berkuasa. Tetap hidup dan dahsyat. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu Saudara membutuhkan bukti bahwa Alkitab ini boleh ditulis ribuan tahun yang lalu. Alkitab ini penulisannya ribuan tahun yang lalu, tapi saya mau buktikan kepada kita bahwa dia tetap hidup, dia tetap dahsyat sampai hari ini. Nah, saya rindu, saudaraku, kita membaca di dalam Matius pasal yang keempat, ayat 3 sampai dengan ayat keempat. Ayat firman Tuhan ini berkata, lalu datanglah si pencoba itu, yaitu iblis. Ini adalah kisah waktu Yesus dicobai di padang gurun. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, kepada Yesus, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, Bapak Ibu, ini adalah ayat yang mengisahkan tentang, saudaraku, bagaimana Tuhan Yesus secara frontal berhadapan dengan pencoba, yaitu iblis. Saya boleh kategorikan ini adalah peperangan rohani yang terdahsyat, saudaraku. Jadi di padang gurun Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Yesus berhadapan dicobai oleh iblis. Iblis tahu bahwa Yesus sudah lapar secara jasmani, saudaraku. Dan iblis mencoba Yesus dengan menyuruh Yesus merubah batu menjadi roti. Dan Bapak Ibu Saudara, apa yang Yesus lakukan? Untuk menghadapi serangan daripada iblis, cobaan daripada iblis, Yesus tidak langsung menghardik iblis,
Tetapi Yesus justru memberi teladan kepada kita. Dia mengutip firman Tuhan yang tertulis. Dia berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus yang ada di rumah masing-masing, tolong perhatikan baik-baik. Yesus, Bapak Ibu tahukah, dia mengutip ayat mana untuk dia menyerang iblis dan mengalahkan iblis? Dia mengutip ayat yang mana? Ayat dari Perjanjian Lama. Yaitu dia mengutip dari Ulangan pasal 8 ayat yang ketiga. Nah, saya bacakan kepada Bapak Ibu Saudara, Ulangan pasal 8 ayat 3 berkata begini. Memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing, mari saudara perhatikan hubungan antara dua ayat ini. Yesus waktu dia dicobai oleh iblis, saudaraku, dia menghantam iblis, dia mengalahkan cobaan iblis. Dia tidak memakai langsung kuasanya, tapi dia mengutip, dia memakai firman Allah yang tertulis. Dia mengutip Ulangan pasal 8 ayat ketiga untuk menyerang iblis dan mengalahkan iblis. Nah, Bapak Ibu tahu jarak antara Ulangan pasal 8 ayat 3 ditulis dan Ulangan pasal 8 ayat 3 dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menghancurkan serangan daripada iblis. Bapak Ibu mau tahu berapa jaraknya? Nah, mari kita lihat Ulangan. Kitab Ulangan itu ditulis oleh Musa pada tahun 1405 sebelum Masehi. Sebelum Masehi itu sebelum Yesus lahir maksudnya. Jadi kitab Ulangan ditulis oleh Musa 1405 sebelum Masehi. Sedangkan Yesus waktu dicobai oleh iblis di padang gurun, Bapak Ibu umur berapa? Dari data Alkitab kita bisa menemukan dia umur 30 tahun. Karena waktu umur 30 tahun, Yesus itu dibaptis, saudaraku. Dan sesudah dibaptis dibawa ke padang gurun. Jadi kita bisa tahu bahwa Yesus, saudaraku, dicobai iblis pada umur 30 tahun. Jadi kalau kita jumlahkan antara 1405 sebelum Masehi, Ulangan pasal 8 ayat 3 ditulis oleh Musa, dan kemudian umur Yesus 30 tahun ketika dia berhadapan dengan iblis, saudaraku, itu ada 1435 tahun. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan firman Allah yang ditulis 1435 tahun yang lalu. Tetapi 1435 tahun kemudian begitu dikutip oleh Yesus, dipakai oleh Yesus, terbukti tulisan itu berkuasa dahsyat. Wow, Bapak Ibu, ini membuat saya merinding dan takjub kepada firman Allah. Anda bisa bayangkan sesuatu yang ditulis 1435 tahun, begitu dipakai hari ini, tetap berkuasa. Iblis dikalahkan. Tahukah Bapak Ibu Saudara, ini adalah pewahyuan. Yesus kenapa dia mengatakan ada tertulis? Yesus kenapa dia berhadapan dengan pencobaan? Dia mengutip Ulangan 8 ayat 3. Karena dia mau kasih contoh kepada kita. Bahwa tidak pernah ada kemenangan terlepas dari firman Allah. Bapak Ibu Saudara, tolong camkan, dengar baik-baik. Tidak pernah ada kemenangan terlepas dari peranan firman Allah. Semua kemenangan hidup ini, semua keberhasilan kita, mari kita percayai. Itu karena firman Allah bekerja dalam hidup kita. Yesus saja untuk menghantam iblis, mengalahkan setan. Dia memakai firman Allah yang sudah ditulis 1435 tahun yang lalu. Berarti hari ini dengar baik-baik. Firman Allah yang kita pegang adalah hidup, tak terbantahkan. Firman Allah tidak bisa dimatikan, dilemahkan oleh karena selang waktu. Oleh karena kurun waktu yang lama.
Oleh karena durasi waktu tidak ada pengaruhnya. Firman Allah yang terbukti pada zaman Musa, maka firman Allah juga akan terbukti di zaman hari ini. Firman Allah yang terbukti hidup dan berkuasa di zaman Kisah Para Rasul, di zaman Tuhan Yesus tetap hidup sampai detik ini dan untuk selama-lamanya. Makanya Bapak Ibu Saudara, saudara mesti percaya ayat ini. Matius pasal 24 ayat 35. Saya sengaja memberikan dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ayat ini bilang begini. Langit dan bumi akan lenyap. Wow, Bapak Ibu bayangkan. Bumi yang kita tempati hari ini, langit yang kita lihat, semua benda yang ada. Ayat ini berkata, langit dan bumi akan lenyap. Apa kalimat berikutnya katanya? Tetapi perkataanku, firman Allah, ini adalah perkataan Yesus. Saudaraku, ini adalah perkataan Allah, firman Allah. Nah, ayat ini berkata firman Allah, perkataan Tuhan tidak akan berlalu, tetap selama-lamanya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya cuma mau kasih tahu, tolong hargai firman Tuhan. Izinkan firman Tuhan berkarya dalam hidup saudara. Ini adalah pembuktian, kita semua sudah mendengar, terbukti bahwa firman Allah yang ada di tangan kita bukan firman Allah yang mati. Mungkin Anda yang sedang khotbah ini sedang mengalami problem, mungkin sedang ada di lembah yang paling dasar. Mungkin saudara berkata, wah Pak, saya udah gak ada harapan lagi Pak. Saya udah gak tahu lagi mau bikin apa Pak. Tolong dengar baik-baik perkataan saya hari ini. Langit dan bumi boleh berlalu, tapi firman Allah tetap selama-lamanya. Itu artinya apa? Firman Allah kalau dulu bekerja dengan begitu dahsyat, hari ini dia tetap bekerja dengan yang sama. Hari ini firman Allah tidak berubah. Oleh karena itu saudara yang sedang mengalami persoalan yang rumit, percayalah firman Allah dasar kemenangan kita, kekuatan kita, melewati setiap krisis hidup ini, melewati setiap sesulit apapun hidup ini. Andalkanlah firman Tuhan dalam hidup saudara. Yang kedua, firman Allah, saudaraku, adalah katanya kuat. Dan di terjemahan yang lain berkata berkuasa. Jadi firman Allah itu kuat atau berkuasa. Nah, itu artinya apa Bapak Ibu Saudara? Saya sungguh-sungguh percaya begini Bapak Ibu Saudara. Firman Allah yang ada di tangan kita. Firman Allah tertulis kita perjanjian lama, perjanjian baru di tangan kita. Itu adalah firman Allah yang tidak bisa dihalangi oleh apapun juga. Firman Allah yang tidak bisa dihambat oleh apapun juga. Firman Allah yang tidak bisa dikalahkan oleh kuasa apapun juga. Jadi firman Allah di tangan kita itu begitu powerful, begitu berkuasa. Tidak ada satu kekuatan yang bisa menghalangi dia. Tidak ada satu kekuatan yang bisa menghentikan firman Allah. Tidak ada satu kekuatan apa saja yang bisa mengalahkan firman Allah. Oleh karena itu saya mau tanam ini dalam hidup saudara. Mari percayai. Firman Allah gak ada tandingannya. Orang Ambon bilang, firman Tuhan seng ada lawang. Ya kan saudara? Orang Ambon tahu itu. Artinya firman Tuhan gak ada lawannya, gak ada tandingannya. Firman Tuhan itu dahsyat banget. Nah oleh karena itu Yesaya pasal 55 ayat 11 itu bilang begini. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Kesimpulan dari ayat ini, firman Tuhan tidak bisa dikalahkan. Firman Tuhan pasti berhasil. Nah, saya rindu memberikan bukti-bukti, contoh-contoh betapa berkuasanya firman Allah. Yang pertama, firman Allah berkuasa mencipta dari tidak ada menjadi ada. Itu hanya bisa firman Allah. Sekali lagi, firman Allah berkuasa mencipta dari sama sekali kosong tidak ada jadi ada.
Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Sebelumnya nggak ada terang. Kejadian 1 ayat 14, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang dan cakrawala. Maka ayat 15 bagian A, dan jadilah demikian. Ibrani pasal 11 ayat 3 berkata apa? Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta atau segala sesuatu telah dijadikan atau diciptakan oleh firman Allah. Jadi firman Allah berkuasa mencipta dari tidak ada menjadi ada. Kalau kuasa firman Allah sebegini hebat, kenapa kita khawatir dalam hidup ini? Padahal firman Allah dalam hidup kita, dia bisa mencipta dari tidak ada menjadi ada. Anda percaya ini akan terjadi dalam hidup saudara? Oke, yang kedua. Firman Allah berkuasa mengalahkan Goliat. Wow, ini penting. Ini adalah kisah waktu Daud, seorang remaja yang tidak punya pengalaman apa-apa, berhadapan dengan Goliat. 1 Samuel pasalnya yang ke-17 40. Sebelum kita baca ini, bagi saya Goliat itu umumnya menggambarkan ya bisa iblis, bisa setan, bisa persoalan, bisa pergumulan dan lain sebagainya. Nah, 1 Samuel 17:40 berkata begini, lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya di dalam kantong gembala. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Jadi Daud mendekati orang Filistin dan mengalahkan orang Filistin dengan modal apa? 5 batu. Pertanyaannya kenapa 5? Kenapa bukan 6, 7, 8? Kenapa bukan 4? Karena bagi orang Yahudi, saya tunjukin gambar ini kepada saudara. Bagi orang Yahudi, angka 5 itu sering dihubungkan dengan 5 kitab Taurat. Nah, 5 kitab Taurat itu sebenarnya gambaran dari firman Allah secara keseluruhan. Jadi Daud waktu dia berhadapan dengan Goliat, dia memiliki modal untuk ngalahin Goliat 5 batu. Itu bicara kepada kita bahwa firman Allah kita harus andalkan mengalahkan musuh. Yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, firman Allah berkuasa mengalahkan hukum gravitasi bumi. Firman Allah bahkan bisa membuat alam semesta tunduk kepadanya. Mari kita lihat Matius pasal 14 ayatnya yang ke-29. Matius 14 ayat 25 dan ayat 29. 2 ayat, demikian firman Tuhan, kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ayat 29, kata Yesus, datanglah. Ini kata Yesus kepada Petrus. Datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Bapak Ibu Saudara, apa yang saya mau sampaikan kepada saudara? Tolong dengan baik-baik. Firman Tuhan, firman Allah, tidak ada urusan mau dia 1 kata, 10 kata, 1000 kata, kuasanya sama. Dengar baik-baik, saya percaya setiap kata yang keluar dari mulut Yesus kategorinya adalah firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu Petrus berkata, kalau benar engkau itu Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air. Apakah Yesus perlu khotbah 1 jam untuk membuat Petrus jalan di atas air? No. Yesus hanya perlu mengeluarkan 1 kata. Dan kata itu berkata, datanglah. Ketika firman Tuhan keluar dari mulut Yesus, yang terdiri hanya 1 kata berkata, datanglah. Maka firman yang hanya 1 kata keluar dari mulut Yesus sanggup membuat gaya gravitasi bumi tidak berlaku bagi Petrus. Dahsyat gak Bapak Ibu Saudara? Oh ya, loh Bapak Ibu Saudara, yang membuat orang kalau di air tenggelam itu apa? Gaya gravitasi bumi. Petrus turun dari perahu, ayat ini berkata dia berjalan di atas air, men. Wow, dia jalan di atas air. Itu dahsyat banget. Itu saudaraku, gaya gravitasi menarik dia untuk tenggelam itu jadi 0 bagi Petrus. Itu hebatnya firman Tuhan. Alam bisa tunduk kepada firman Tuhan. Kemudian yang keempat, firman Allah berkuasa. Bapak Ibu Saudara dengar baik-baik. Firman Allah berkuasa membuat jenazah yang sudah membusuk 4 hari di dalam kuburan itu bisa hidup kembali. Bisa bangkit. Ini kisah tentang siapa? Lazarus yang meninggal.
Yohanes pasal 11 ayat 17 dan lompat ayat 43 berkata begini. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Dan sesudah berkata demikian, berserulah Yesus dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Lagi-lagi Yesus enggak khotbah. Hanya satu kalimat yang berbunyi, Lazarus, marilah keluar. Satu kalimat yang keluar dari mulut Yesus itu adalah firman Allah. Itu adalah firman Tuhan. Itu punya kuasa yang begitu dahsyat. Bapak Ibu, firman Tuhan kalau bekerja nggak butuh pertolongan Anda. Waktu Yesus berkata Lazarus bangkitlah, nggak ada orang goyang-goyang jenazahnya Petrus untuk berusaha dia bangkit. Nggak ada. Begitu Yesus berkata Lazarus marilah keluar, saat detik itu firman Tuhan yang keluar dari mulut Yesus bekerja. Sehingga jenazah daripada Lazarus yang sudah 4 hari, yang katanya sudah berbau, sudah membusuk, itu bangkit seketika oleh karena satu kata firman Tuhan yang keluar dari mulut Yesus. Ada 4 bukti yang telah diperhadapkan kepada kita. Masih ragu tentang kuasa firman Allah? Mari buat keputusan, izinkan firman Allah yang berkuasa memenuhi hidup Anda. Saya mau tutup dengan yang ketiga. Firman Allah tajam, lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Saudara perhatikan baik-baik, dia memisahkan jiwa, roh, sumsum. Ini artinya roh, jiwa, tubuh. Bapak Ibu Saudara, firman Allah yang tajam ini sebenarnya bicara apa? Saya mau ilustrasikan. Ini bicara seperti, saudaraku, pisau operasi di tangan seorang dokter. Kenapa dikatakan begini? Firman Allah itu tajam, bermata 2. Nah, seringkali kita bermata 2 itu selalu dipikir, diartikan, tajamnya yang satu ke sini, tajamnya yang satu ke sana. Ya, itu nggak ada salahnya. Itu adalah salah satu pengertian, salah satu penafsiran, saudara. Tetapi saya kalau lihat, kita perhatikan di ayat ini, saudaraku, firman Allah yang lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun, itu operasionalnya ke dalam semua, Pak. Menurut ayat ini, bukan ada keluar dikatakan ayat ini. Karena dikatakan begini, lebih tajam dari pedang bermata 2 manapun, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Artinya firman Allah yang begitu tajam, begitu hebat, dia menusuk ke dalam setiap pribadi kita. Dia mengoperasi seluruh hidup kita. Sehingga semua tumor-tumor dosa yang sudah bercokol begitu banyak di dalam hati kita, itu perlu dioperasi oleh firman Tuhan dan perlu dibuang. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari izinkan firman Allah mengoperasi, membongkar bagian dalam hidup kita, dan semua tumor dosa itu dibuang dari hidup kita. Saya tutup dengan 1 Petrus 2 ayat 1 berkata begini, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian, fitnah. Semua kejahatan ini lokasinya di mana? Markus 7 ayat 21 bilang, sebab dari dalam, nah sudah perhatikan, sebab dari dalam dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian dan lain sebagainya. Jadi semua yang jahat itu sudah ada di dalam. Izinkan firman Allah mengoperasi, menusuk sampai ke dalam dan membongkar bagian dalam kita. Dan maukah semua tumor-tumor dosa, mungkin udah jadi tumor ganas sekali, izinkan itu dipotong, dibuang, diangkat dari hidup kita. Supaya hidup kita menjadi kudus di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian.